Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Materi ini ada di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mengapa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Kenapa nggak di tanggal yang lain? Tentunya hal tersebut bisa terjadi karena ada rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya yang menyebabkan kemerdekaan kita bisa terjadi tanggal 17. Itu artinya ada berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya dan itu membuat akibatnya apa? Tanggal 17 Agustus kita merdeka. Peristiwanya apa aja? Yang pertama ada kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, lalu ada peristiwa bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima, dan juga di Indonesia terjadi perdebatan pendapat golongan tua dan golongan muda. Kita akan bahas 3 peristiwa ini terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada waktu itu Jepang berperang sama siapa ya? Dan apa sih itu Perang Asia Timur Raya? Kita sekilas info. Pada waktu itu, di dunia sedang terjadi Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1939 sampai 1945. Jepang masuk ke blok sentral. Bersama siapa? Jerman dan Italia. Lawannya siapa? Blok sekutu. Negara apa aja? Ada Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara yang lain. Intinya, pada waktu itu, Jepang itu mewakili blok sentral untuk berperang di daerah Samudra Pasifik. Makanya dinamakan sebagai Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Pada waktu itu Jepang melawan siapa? Melawan Amerika Serikat atau melawan blok sekutu. Jadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik itu adalah bagian dari Perang Dunia Kedua. Nah, singkatnya pada waktu itu Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya atau dalam Perang Pasifik tersebut. Akhirnya, Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 45 di atas kapal USS Missouri. Tanda tangan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan akhirnya berakhirlah Perang Dunia Kedua tersebut, Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya karena Jepang menyerahkan diri. Bagaimana kronologis peristiwanya? Pada waktu itu, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii dihancurkan oleh Jepang. Di Pearl Harbor itu dihancurkan oleh Jepang. Akhirnya kan pasti itu membuat amarah dari pihak Amerika Serikat. Lalu, alih-alih mengalahkan Amerika Serikat, ternyata apa yang terjadi? Kode komunikasi rahasia Jepang berhasil dibuka oleh pihak Amerika Serikat. Sehingga rencana-rencana dari pihak Jepang itu bisa diketahui. Sampai akhirnya Jepang mengalami banyak kekalahan di Midway dan tempat-tempat lain itu membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, akhirnya Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Jadi itu adalah salah satu dampak dari kekalahan-kekalahan yang dialami Jepang melawan Amerika Serikat di Perang Asia Timur Raya. Lalu, setelah itu, apa yang terjadi? Yaitu peristiwa bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota besar Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 45. Lalu bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Kenapa akhirnya bisa terjadi pemboman besar oleh Amerika Serikat di 2 kota besar di Jepang? Ini gambarnya ya. Ini gambar kota Nagasaki ketika dibom atom oleh Amerika Serikat. Kenapa ya Jepang itu dibom? Jadi pada waktu itu, tanggal 26 Juli 45, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu mengadakan deklarasi Potsdam. Isinya apa? Deklarasi tersebut yaitu mengharuskan semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Jepang itu harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi serta penghormatan atas hak asasi manusia. Jepang juga diberikan kesempatan oleh sekutu untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Tetapi sayangnya Jepang menolak isi deklarasi tersebut yang akhirnya dampaknya apa?
Karena hal tersebut, karena Jepang nggak mau menyerahkan diri, nggak mau mengakhiri perang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom. Bom yang diletakkan di 2 kota besar di Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang itu meninggal dan banyak juga yang mengalami cacat. Akhirnya karena Jepang sudah dibom, pada tanggal 14 Agustus waktu Amerika Serikat atau tanggal 15 Agustus waktu Jepang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Jadi akhirnya Jepang juga menyerah karena dia dibom atom oleh sekutu. Lalu pada tanggal 2 September 45, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan penandatanganan dokumen penyerahan. Maka secara resmi Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, Perang Asia Timur Raya itu berakhir. Apa dampaknya kepada Indonesia? Setelah terjadi kekalahan oleh sekutu terhadap Jepang. Ini nyambung dengan peristiwa selanjutnya, yaitu ada perbedaan pendapat golongan tua dan muda. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Oke, bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Kenapa sih ini sangat berhubungan? Kita harus tahu pada waktu itu Jepang itu sedang menjajah Indonesia. Jepang sedang menjajah Indonesia. Indonesia itu sedang di atas kekuasaan Jepang. Dan kejadiannya apa? Peristiwanya apa? Jepang itu mengalami kekalahan dari pihak sekutu. Akhirnya Jepang udah nggak punya kekuasaan. Otomatis kalau Jepang udah nggak punya kekuasaan dan menyerahkan diri kepada sekutu, menyerah tanpa syarat, itu biasanya negara-negara yang dimiliki oleh Jepang, yang dijajah oleh Jepang itu akan milik menjadi sekutu. Nah, makanya hal ini sangat diperbincangkan oleh golongan tua dan golongan muda. Kita lihat kronologisnya. Oke. Apa yang terjadi? Pada tanggal 9 Agustus 45, 3 tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Najib Manuddin-Ningrat terbang ke Dalat, Vietnam, menemui Marsekal Terauchi. Lalu tanggal 10 Agustus 45, tokoh dari golongan muda, yaitu salah satunya Sultan Syahrir, mendengar siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu. Jadi Sultan Syahrir itu mendengar berita kekalahan Jepang itu dari radio tersebut. Maka setelah para pemimpin kita datang ke Indonesia, waktu itu berita kekalahannya dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivis pergerakan, baik golongan muda maupun golongan tua. Terlebih, pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Apa sih yang terjadi? Bagaimana perdebatan antara golongan tua dan golongan muda? Itu terjadi setelah kepulangan Muhammad Hatta ke Indonesia. Dia bertemu dengan Sultan Syahrir. Syahrir berpendapat bahwa golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut Syahrir, kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI karena sekutu akan mengecap kemerdekaan itu buatan Jepang. Karena PPKI itu salah satu badan yang dibuatkan oleh pada masa Jepang waktu itu. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan di corong radio sebagai pemimpin rakyat, itu menurut Syahrir. Tapi hal tersebut dibantah oleh pendapat Muhammad Hatta, karena menurut Muhammad Hatta proklamasi Indonesia itu akan diserahkan kepada PPKI, karena PPKI adalah badan yang mengurusi masalah kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi itu perbedaan pendapat antara Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Dari pertemuan tersebut belum ada titik temu, masih beda pendapat nih antara golongan muda dan golongan tua yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Perdebatan tersebut menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perdebatan bukan pada ada atau tidaknya pelaksanaan proklamasi, tetapi melainkan yang pertama, bagaimana proklamasi itu dilaksanakan? Itu yang menjadi perdebatan. Yang kedua, apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi? Kenapa golongan muda ingin segera merdeka? Karena mereka itu melihat adanya kekosongan kekuasaan atau yang namanya vacuum of power. Apa itu kekosongan kekuasaan? Ketika kita sedang dijajah Jepang, tapi Jepangnya sudah kalah. Nah, si Jepang ini belum menyerahkan Indonesia kepada pihak sekutu. Makanya Indonesia sedang ada dalam
keadaan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Hal itu yang ingin dimanfaatkan oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia itu diserahkan atau dipindahkan kekuasaannya ke kekuasaan sekutu. Itu. Jadi ada yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan yang terjadi ketika Jepang kalah menyerahkan diri kepada sekutu. Lalu Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal yang mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi menurut Soekarno itu nggak perlu buru-buru, ini harus disesuaikan porsinya, harus direncanakan dengan baik. Ada dua pertimbangan dari pihak golongan tua, yaitu dari Bapak Soekarno, yaitu yang pertama, militer Jepang masih ada di Indonesia, jadi jangan tergesa-gesa, takutnya akan memicu pertumpahan darah. Yang kedua, Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 45 melalui PPKI. Maka sabarlah sebentar, itu pendapat dari golongan tua. Tapi ternyata pendapat golongan tua itu tetap ditolak oleh golongan muda. Perdebatan pendapat masih saja berlangsung. Jadi golongan muda bersikeras ingin segera merdeka tanpa ada campur tangan Jepang sama sekali. Sedangkan golongan tua ingin sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, yaitu oleh Badan PPKI. Kenapa perdebatan itu terjadi? Karena tiba-tiba Jepang kalah oleh sekutu, ada kekosongan kekuasaan. Makanya terjadi hiruk-pikuk di Indonesia untuk melihat adanya kesempatan untuk merdeka secepat mungkin. Itu yang dipikirkan oleh golongan muda. Ya, menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang menunggu persetujuan PPKI. Organisasi bentukan Jepang walaupun anggotanya orang Indonesia sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia itu merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Itu pendapat dari golongan muda. Jadi janganlah menunggu PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang meskipun di dalamnya tokoh-tokohnya adalah orang Indonesia, tapi pihak golongan muda itu nggak mau ada sama sekali campur tangan dari pihak Jepang dalam kemerdekaan karena takutnya dicap sebagai hadiah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan. Itulah perdebatan yang terjadi. Jadi bukan masalah golongan tua nggak mau merdeka, bukan seperti itu. Tapi golongan tua lebih memikirkan bagaimana prosesnya supaya lebih aman, tidak menimbulkan pertikaian ulang. Jadi itulah yang terjadi dari peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Ada peristiwa yang lain akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas 3 dulu. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan adanya pemboman di kota Nagasaki dan Hiroshima. Lalu setelah itu ada kekosongan kekuasaan yang menyebabkan adanya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Setelah membahas materi tersebut, saatnya kita refleksi. Silakan dijawab pertanyaan ini. Perdebatan yang terjadi antara golongan muda dan golongan tua terkait proklamasi menimbulkan beberapa ketegangan di antara keduanya. Tuliskan pelajaran penting yang kalian dapat dari tindakan dan sikap para tokoh bangsa mengenai kemerdekaan Indonesia. Jadi coba uraikan pendapat kalian, uraikan apa yang bisa kalian pahami, apa yang bisa kalian ambil dari perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Oke, terima kasih.